Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina utawi iman iku arep yen to gambaran. Iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira rasule Allah wal yaumil akhir lan hari akhir wa tu'mina lan arep yen to iman sira bil qadari kelawan putusane Allah khairihi rupane apike qadar wa syarrihi lan eleke qadar. Setelah kita membicarakan tentang Islam, sekarang iman. Jadi ada iman, ini keterikatan manusia dengan eskatologi keagamaannya, itu iman. Kalau Islam itu lebih berfungsi pada keterlibatan manusia dengan fungsi sosial keagamaannya, ya. Kalau iman itu lebih pada urusan dengan keyakinan, dengan hati. Nah, iman itu engkau beriman kepada Allah, satu, ya. Iman itu ada disebut dengan iman taklid, ya, yaitu imanul muqallid, imannya orang yang taklid, ya. Ditakoi Gusti Allah ana dalil endi, ora usah dalil pokoknya ana. Jadi iman muqallid itu iman pokoknya, ya, pokoknya mbok ketok ndasku ora apa-apa, tapi aku tetep yakin Allah ana. Dalile ndi, buktine ndi, ora usah bukti-buktian, pokoknya. Nah, iman muqallid itu mukhtalaf bainal ulama. Ada sebagian ulama mengatakan dia itu kafir akhirat, ya. Di dunianya dia muslim, tapi di akhiratnya dia dianggap kafir. Tapi menurut Ahlussunnah, bahwa mayoritas ini, ya, iman muqallid itu tetap dia namanya seorang mukmin. Cuma dia disebut asin, dia bermaksiat karena dia tidak menggunakan akalnya, ya. Makanya di atas itu ada namanya imanu ilmin, apa? Imanu ilmin. Dia iman dengan dasar punya ilmu pengetahuan. Nah, gambaran hal yang bersifat subjektif tetapi abstrak dikatakan dalam Al-Quran, laukana fihima alihatun illallah lafasadata, ya. Kalau seandainya di alam persada ini ada Tuhan lain selain Allah, pasti akan rusak. Orang kan lalu berpikir, karena ini berkaitan dengan ilmu, pasti akan rusak. Itu dalam Al-Husnul Hamidiyah dijelaskan, ya. Bahkan mungkin dalam Nurud Dolam saja sudah disebut, diterangkan. Itu logikanya kalau ada Tuhan dua, misalnya, atau Tuhan tiga, Tuhan rombongan, gitu ya. Tuhan ada dua. Nah, kalau Tuhan dua itu sepakat untuk menghendaki sesuatu, ya, secara logika tidak mungkin, mesti ada yang dahulu, mesti ada yang didahului. Karena tidak mungkin dalam logika, dalam satu asar, ya, itu terjadi ada muasir, ada sing labeti loro bareng, itu tidak mungkin. Ono tapak kaki satu, ini dua orang bareng, itu tidak mungkin. Nah, sekarang kalau Tuhan dua, yang satu ingin sesuatu, ya, kemudian yang satu menginginkan yang lain. Kalau kemudian yang lain menang, berarti yang satu kalah, gitu. Ini logika rendah aja. Kalau mengatakan yang satu Tuhan menghendaki hujan, sing siji menghendaki panas, ya,
ternyata yang menang hujan, maka Tuhan yang menghendaki panas, kan irodanya kalah. Kalau irodanya kalah berarti kudrohnya pasti kalah. Kehendaknya kalah, kemampuannya juga kalah, kompetensinya juga kalah, kan begitu. Ya. Kalau Tuhan ternyata yang terjadi adalah panas, berarti Tuhan yang menghendaki hujan juga kalah. Nah, kalau Tuhan yang satu kalah dikalahkan yang lain, berarti dua-duanya lemah, karena duanya satu kesatuan. Logikanya begitu, karena satu kesatuan. Kalau satu kesatuan lemah satu, berarti dua-duanya lemah. Sandal loro ilang siji ora kanggo. Melarang kaya apa sandal ora payu ilang siji. Ngene Bang. Dodol sandal kok siji. Sandale regane 2 juta, tapi kowe gelem tuku siji ya, regane mau 1.000 ora payu. Nah, kalau kemudian Tuhan ini sepakat, kesepakatan itu menunjukkan kelemahan. Oh Gusti Allah kok demokrasi. Ya piye karemu piye. Antar Tuhan, kalau mereka sepakat, maka tidak mungkin dalam asar wahid ada muassiroin, ada 2 sing labeti, itu tidak mungkin. Itu dalam satu. Nah sekarang gini, kalau dikatakan Allah ada, apa bukti adanya Allah? Kan rendah saja kita jawab. Biasanya tauhid mengatakan wujudul alam. Wujudnya alam ini berarti menunjukkan adanya al-wajid, yang mewujudkan, kan begitu. Ya, wujudnya apa? Alam. Wujudnya alam sebagai bukti adanya Allah. Itu wujudnya ini, ataukah pada saat alam itu belum wujud, dia ada di antara mungkin wujud dan mungkin tidak wujud. Ya gini. Mana bukti adanya Allah, adanya alam? Loh, lana alam ini gak ono piye? Mosok Tuhan kehilangan bukti. Oh, Tuhan kehilangan bukti kan tidak masuk akal. Jadi kalau wujudnya alam itu menjadi bukti adanya Allah bukan pada status wujudnya, tetapi ketika alam itu belum wujud, dia ada di antara mungkin wujud, mungkin tidak wujud. Nah, ketika alam ini wujud berarti hukum tidak wujud kalah. Nah, ini gampang ini ndendekan nggih. Kalau alam ini ternyata tidak wujud, tidak ada, berarti ada yang meniadakan, berarti hukum ada kalah. Kalau alam ada, hukum tidak ada kalah. Kalau alam ini tidak ada, maka hukum ada kalah. Ada dan meniadakan itu adalah Allah. Makanya seandainya alam tidak ada, itu pun menjadi bukti adanya Allah. Karena ada yang meniadakan, gitu. Kan betul. Makanya dalam alumni yang dulu mungkin sudah 10 tahun yang lalu, saya kan pernah mengatakan gini, Tuhan itu sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dan Tuhan selalu ada walaupun kata ada sudah tidak ada. Karena namanya ada dalam bentuk keadaan adalah sesuatu yang kita fahami. Pemahaman kita tergantung dari apa yang kita ketahui. Sedangkan apa yang kita ketahui, kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit sekali. Nah, sekarang kalau dikatakan apa tadi, Allah itu sudah ada sebelum ada itu apa? Tidak ada. Lo tidak ada itu berarti ada yang ditiadakan, kan begitu toh? Paham betul ini? Ya, ada itu. Sampai muni tidak ada itu berarti ada yang kamu tidakkan. Berarti ada sudah ada. Bingung dah? Iya, gak masalah. Bingung pancen tauhid itu bingung. Ono mau wedok matur Kanjeng Nabi, kula niku bingung mikir Gusti Allah. Jare Kanjeng Nabi ya tahayyuruki imanmu ya bingungmu iku imanmu gitu nih. Sebelum kata ada itu sejauh kita mengerti bahwa sesuatu itu ada. Maka dulu mana antara ada dan tidak ada? Pertanyaan. Kalau kamu sebelum ada apa? Kamu bilang tidak ada. Lo tidak ada itu ada yang kamu tidakkan, berarti kan sudah ada. Ya. Tapi kalau kamu katakan tidak, bagaimana dia ada? Padha karo ngene. Ndok karo pite disendi. Aku takoki, ndok karo pite disendi, rasa geger, goreng bareng enak. Mbok arani ndok metune kok pite, mbok arani pite, wong ya pite iku bahane kok ndok. Nanti ini. Nah, ini dalam bentuk namanya saya katakan wujudul alam. Nah, makanya Imam Asy'ari ya, Imam Abul Hasan
Imam Abul Hasan Ali bin Ismail itu abad ke sekitar 800 abad ke-8 Imam yang dikenal dengan Imam Asy'ari gitu ya. Kalau Ahlus Sunnah dimutlakan kata Imam Ghazali idza utliqa Ahlus Sunnah fahum ala idza utliqat Ahlus Sunnah fahum al Asy'ariyah. Kalau dimutlakan kata Ahlus Sunnah itu berarti apa Imam Asy'ari pengikut Asy'ari. Mereka ngerti ono sifat nafsiyah kan gitu nggih, wonten sifat salbiyah, wonten sifat maknawi, wonten sifat maknawiyah. Ini dedean ya. Maka Imam Al-Maturidi mengatakan bahwa Imam Asy'ari mengatakan itu sifat. Imam Maturidi ya, Imam siapa? Maturidi ya. Abu Mansur Muhammad bin Mahmud ya, Al-Maturidi Al-Hanafi, dia madhabnya Hanafi, itu mengatakan bahwa wujud itu bukan sifat tapi hal. Kalau Asy'ari mengatakan wujud itu adalah sifat, makanya sifat 20 diawali dari wujud. Imam Maturidi mengatakan bahwa wujud itu bukan sifat tapi hal. Hal itu apa? Sebuah keadaan. Keadaan itu sesuatu yang tidak bisa kau katakan ada hatta yusyahad walam yanhat ila darajatil ma'dum hatta shara adaman mahdhan. Tidak boleh dikatakan ada sehingga tampak, tidak boleh dikatakan tidak ada sehingga tidak ada sama sekali. Itulah namanya hal, keadaan. Ini hal tauhid ya, bukan hal napa? Nahwu ya. Padha karo Allah wajib duwe sifat wujud, mbok pahami fikih. Lah nek Gusti Allah gak duwe sifat kita berarti dosa lho. Di sini dalam konteks teologi bahwa yang namanya wajib itu malayutasawwaru bi'adamihi, sesuatu yang tidak adanya tidak ditemukan oleh akal. Itu namanya wajib gitu ya. Kalau Allah wajib punya sifat wujud, artinya kalau engkau bilang Tuhan tidak ada itu nggak diterima oleh akal. Nah, gitu ya. Ini jadi hal itu al-hal al-wajibah lidat. Jadi wujud apa? Al-hal al-wajibah lidat madamatidat ghaira mu'allalatin bi'illah. Wujud itu sebuah keadaan ya, sebelum dia kedatangan sebuah ilat. Kalau ada ilat seperti kaunuhu muridan, kaunuhu qadiron, kaunuhu hayyan, itu kan namanya bi'ilatin. Dan sekarang kalau wujud itu nempel kepada apa? Datnya. Nah, kalau wujud keadaan itu ya tidak bisa dilihat karena keadaan. Keadaanmu gimana? Sehat. Yang sehat itu sebenarnya bukan keadaan. Yang kita lihat itu bukan keadaannya, tetapi reaksi dari sehatmu. Gitu loh. Makanya akeh wong dikatakan ketok sehat umur-umur mate. Jadi hal. Nah, sekarang kalau Imam Asy'ari mengatakan itu sifat, sebenarnya ada kesamaan. Sifat itu sesuatu yang melekat pada benda, melekat pada dat. Selama dat itu ada, sifat ada. Kuning itu warna, tapi warna itu adalah dat. Sekecil apapun dat pasti ada sifat. Tidak ada. Walaupun sekecil molekul atom, dia tetap ada sifat. Dia sifat yang melekat pada dat. Selama zat itu ada, sifat itu ada. Selama Allah ada dan memang ada, maka sifat wujud itu ada. Nah, bedanya apa? Kalau kau katakan sifat, berarti wujud itu sesuatu yang di luar maujudnya. Di luar maujudnya. Jadi kalau begitu, wujud itu ada yang ainul maujud, ada yang kharijun anil maujud. Dia berada di luar. Karena sifat itu sesuatu yang di luar, tetapi dia melekat pada dat selama dat itu ada. Tapi kalau wujud itu berarti sesuatu di dalam dat. Kalau sesuatu dalam dat berarti ia tidak melekat pada dat, tapi karena memang dia bagian dari dat. Ya, karena ini saiki padha karo nama iku ning ndi? Al ismu hal huwa ainul musamma am kharijun 'anil musamma. Nama iku iki Mas Aldo kan ngaji. Alumni tahun kawak nih. Iki sak pantarane bodho ndi iki. Ini ya. Namanya siapa? Aldo. Di mana tempatnya Aldo? Nama Aldo itu di mana? Saya tanya. Di manakah nama Aldo itu? Di mana? Ya, yang kamu lihat kan makhluk yang agak hitam ini. Di mana nama itu? Ya, jadi
kalau kamu katakan bahwa nama adalah ainul musamma, nama adalah kahanan dari yang dinamakan, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau di luar dari yang dinamakan, nono wong nyeluk umpamane Najib itu di mana? Kamu tahu saya Najib, tapi Najib itu di mana? Nama Najib itu di mana? Bojak ning KTP ya, repot. Bahasan teologi ya, bahas karo ilmu negara. Nama Najib itu di mana? Jadi nek sampean nyeluk Pak Najib, kok aku gak noleh, ya aku ora sombong, sing mbok celuk kan namaku. Datku lah ora. Sampean ngomong katanya nama itu di luar yang dinamakan, kecuali kalau sampean bilang Pak Najib dan benda yang bernama Najib. Ya. Makanya dalam hal ini Imam Sibawayh sendiri merumuskan begini, ya, sehingga dalam Hasyiah Syarwani, Imam Syarwani itu, kalau Allah nama itu, nama Allah itu di luar zatnya Allah atau di dalam nama Allah. Meja iki mbok jenengno meja. Di mana tempatnya meja? Wong meja iki mbok gawa ning Arab jenenge mindodatun. Kowe nang kono muni meja ya lolak-lolok ngono ya. Niki mbok gawa ning gone Inggris namanya table kok. Mbok gawa ning duwe so jenenge dampar lah wis. Bangku mesak karep itu nama. Nah, nama Allah, ya, Imam Sibawayh yang memang dia punya komitmen terhadap ilmu gramatika. Loh, Allah itu aliha, kalau ulama nahwu aliha ya lahu ilahatan. Ilahatan ditambahi al menjadi al ilah. Ya, wa khudifatil hamzah li adamil ihtiyat, yang ngaji ilal nggih. Hamzahnya dibuang karena tidak butuh menjadi Allah. Wa udhimatil lamul ula ila saniyah fasara Allah, wa fukhimatil lam li ajri ta'zim fasara Allah. Ya, lagi kok Allah ditasrifi piye? Makanya dia mengambil kesimpulan bahwa Allah itu lepas dari al-ismu ainul musamma am kharijun anil musamma, di luar yang dinamakan atau di dalam yang dinamakan, bahwa Allah itu a'raful ma'arif, ma'rifate isim ma'rifat. Maka dalam Hasyiah Syarwani Imam Sibawayh iku kabare, ya, mlebu swarga gara-gara muni Allah niku ma'rifate isim alam, ma'rifate isim alam. Isim alam Zaitun, Umar, betul, yang paling itu adalah Allah. Jadi kalau begitu konsep tasrifan aliyayalahu tidak berlaku bagi Imam Sibawayh. Pokoknya Allah itu a'raful ma'arif, ma'rifate isim ma'rifat. Maka ketika beliau wafat, santrinya mimpi, bagaimana sampean kok bisa enak, bimanil tahdil karomah, dari mana anda punya keramah seperti ini? Karena saya mengatakan a'raful ma'arif. Nah, mana sing cerita takoki man robuka, takoki man iki man isim mausul apa istifham. Ya, tapi kita seperti itu ada, seperti Abu Yazid Al-Bustami, ya, Abu Yazid namanya Taifur bin Isa. Abu Yazid Al-Bustami itu ketika wafat, ya, malaikat mungkar nakir teko, ya, malaikat mungkar nakir teko. Tua kok man rabbuka, pertanyaannya kayak biyen ngono terus. Ya, Aqidatul Awam ya jelas ngono ya. Man rabbuka, sapa pangeranmu? Dia jawab apa? Kamu pernah Allah berfirman, mendengar tidak Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, aina antuma indama qala Allah taala kadzalik. Kamu berdua di senenimu. Kowe kok mungkar nakir? Kamu berdua itu ketika Allah berfirman alastu bi rabbikum qalu bala. Itu kan dari fitrah. Maka ketika dulu sebelum saya ini ada, saya sudah punya kesaksian bahwa Allah itu ketika berkata, apakah aku bukan Tuhanmu? Bala. Nggih mboten berarti nggih saestu jenengan. Lah aku lho kawit biyen urung ana iku lho. Wis muni pangeranku Gusti Allah. Lah kok takok saiki kasep kowe. Akhirnya malaikat mungkar, ya, lihat deh dalam kitab Hasyiah, dalam apa kitabnya lupa saya. Itu apa ya? Apa kalau nggak salah Nuzhah itu, ya. Itu malaikat takok, piye kira mungkar takok. Piye kira? Lah ya cak piye cak. Dia teliti sapa iku? Wah, Masya Allah, huwa Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu jiwa raganya seluruhnya,
itu karena sudah diaturkan pada bentuk mahabbah tenggene Gusti Allah. Saya tinggal repot ruwet mosong ya. Ya, itu kisah dari siapa? Abu Yazid Al-Bustami ya. Makanya kalau kan ngomong la ilaha illallah sampai urung jaminan la ilaha illallahmu itu didasari dengan sebuah kemantapan dan mahabbah atau tidak. Nah sampean muni la ilaha illallah mau ngetel ning lambemu. Iki lak padha karo manuk biyo. Ki ngerti manuk biyo? Manuk biyo iku nek sing duwe kiai dilatih muni la ilaha illallah ison. La ilaha illallah pinter la ilaha barang ditebek garangan ya kek ngene. Endi la ilaha illallah gitu. Sampai muni la ilaha illallah tapi muni lambe tok blas ora masuk ning gone muraqabatil qalbi ya nalika ditebek karo malaikat Israel ya kek lali ora iso la ilaha illallah. Makanya amalnya Sibawa itu sudah amal nahu yang masuk pada wilayah uluhiyah, termasuk siapa Abu Yazid ya Taifur bin Isa Al-Bustami itu sudah masuk pada wilayah uluhiyah ya. Makanya sehingga sekarang makanya wis ngene awake dhewe ora usah mikir nemen-nemen. Jare mantaroka arba'ata su'alat wong sing ninggal 4 pertanyaan iku imane sempurna. Piro Gusti Allah? Ora usah men. Piro Gusti Allah? Jajal jawaban nek dibantah ada dibantah. Tak jawab. Piro Gusti Allah do? Setunggal. Kowe gak ngerti setunggal itu setengah tambah setengah, ngerti enggak? Lah maksud Gusti Allah tengan perparuan ngono. Bahwa 1 itu 1/4 kali 4. Kalau mau diakal-akal begitu, makanya kemudian dinafikan dalam bentuk Allah punya sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu esa, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fi dzat, wahdaniyat fil af'al. Makanya dalam tauhid ada pembahasan, ada kam muttasil, ada kam munfasil. Ini wahdaniyat fi sifat, sifatnya Allah itu tidak tersusun ya. Allah punya 2 kudrat orang ya. Allah punya 2 iradah itu enggak ya. Allah punya 2 wujud. Wujudnya Allah gonta-ganti orang ngono ya. Ya, jadi kalau mau makanya barang enggak usah. Kamillah mata Allah kapan Allah? Loh. Allah kok kapan no? Sing gawe wektu lho Gusti Allah. Allah itu di luar waktu, la yamurhul makan wala zaman. Tidak bisa disentuh oleh zaman dan tidak bisa disentuh oleh tempat. Kok sampean Gusti Allah dina Sabtu ngapain? Loh. Gusti Allah kok mbok jaring dengan hari. Allah itu di luar semua itu. Makanya enggak usah muni kamillah matallah kapan ya, ainallah di mana ya. Kalau ada perempuan tanya kepada Nabi, ya Rasulullah ainallah Allah fis sama, itu artinya kok orang Gusti Allah tengok-tengok langit, bukan begitu. Tapi maksudnya Allah itu maha tinggi, karena yang tanya kan perempuan ternyata seniman gitu loh ya. Yang tanya kalau seniman kan cara mengartikan sesuatu itu dengan sesuatu yang sangat egoistrik. Misalnya kowe nak waktu ngarang puisi, atimu kok susah. Senajan liyane iki wakeh wong kowe muni dunia sepi, padahal ya dhewe. Dunia berduka, lah sing duka lho dhewe dukur. Makanya syaratnya seniman itu harus egois, ojo mikir liyane, karena subjektif murni itulah seniman. Mau seniman ya, dhewe kok susah ya muni dunia berduka, padahal koncone guyu laka-laka. Ya. Nah sekarang jadi matallah, ainallah, kemudian apalagi kamillah. Niku ora usah kok kamillah ya. Matallah, kaifallah, bagaimana Allah? Karena apa? Karena kaifa, mata itu sesuatu yang kamu fahami dalam bentuk ilmumu yang cepet itu. Itu loh. Makanya sejauh apa yang kau khayalkan dengan Allah, khayalannya makhluk tidak akan bisa menyentuh kepada Allah. Paham betul niki? Ya, nak bingung-bingung nyetel awas ada sule ya loh. Kalau sama tadi? Jadi khayalanmu sejauh kau menghayal. Karena apa? Karena khayalan itu berbeda-beda pada tingkat kemampuan seseorang untuk menemukan sesuatu, baik dalam bentuk wujud maupun dalam bentuk sesuatu yang dia bayangkan. Ini. Tentunya ya, nak sampean terjebak pada soal khayal itu bisa-bisa orang patek tertarik ke swarga. Contohnya, sama nih,
fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'atu wa akwabum maudu'ah. Fiha ainun jariyah. Ini belum Allah loh ini. Ini khayalan kita kepada makhluknya Allah yang namanya surga. Di surga itu ada air yang mengalir. Bayang no, sampean hobimu mancing. Hobimu mancing. Khayalmu tentang bahwa di surga ada danau. Wah enak iki mancing lah ngeten. Bareng tak kau dikandani kiai, nang swarga gak ono mancing, cung. Apa-apa wis ono kabeh. Wah mboten sip bahan. Fiha sururum marfu'ah. Surur itu jamaknya sari. Di sana ada kasur yang bertumpuk-tumpuk. Khayalanmu dengan khayalan saya, bayanganmu dan bayangan saya tentang sururum marfu'ah yang ada di dunia saja berbeda. Aku biasa turu hotel bintang. Hotel apa? Hotel bintang. Ya, kelak bintangnya hotel. Hotel berbintang. Karena saya sudah tahu bagaimana kayak hotel itu seperti apa. Ngaji ning adon panitiane kan turun hotel bintang. Kayak apa? Begitu kayak apa? Kalau saya menghayal yang lebih tinggi dari itu, pasti lebih tinggi dari apa yang saya lihat. Tapi nak awakmu biasa hotel Mawar Melati. Mawar Melati semuanya indah, pokoknya semuanya indah, pokoknya nyamuk-nyamuk ya indah. Nah kalau tingkatannya begitu, kamu menghayal paling yang kamu khayal bintang 5, karena kamu tidak mampu menghayal lebih dari itu. Betul loh. Jadi khayalan kita berbeda. Ya, misalnya itu kan, fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Aku tahu mulang Mas Ado. Jajal bocah tak kandhani, tak wacana hadis pas iku wulan Rejab. Ning jerone wulan Rejab iku sapa wong sing poso? Ya, Allah menciptakan nahron, danau. Danau. Lisawami Rajab kanggo wong sing padha poso wulan Rejab. Nahran, danau. Ma'u ahla minal asal, airnya lebih manis dari madu. Wa abyadu minal laban, lebih putih dari susu. Wa abrudu minas salad, dan lebih dingin dari es. Aku tak delok ekspresi anak-anak itu gak tertarik. Mergo apa? Mergo ana seradian susu barang. Ana sing ora doyan apa? Makanya gambaran dari pokoknya malain, apa yang dikatakan tentang surga saja ini urung ning Gusti Allah iki iso padha makhluk lho. Malainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Kamu membayangkan apa tentang surga ketika kamu masuk? Tidak seperti yang kamu bayangkan sama sekali, lebih dari itu. Tetapi dengan sinetronika Allah kan menggambarkan seperti itu. Tapi gambaran itu tingkat khayal manusia menjadi berbeda. Contohnya ono wong Badui sowan ning gone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi siflana qurrata ayun. Kanjeng Nabi jelaskan saya tentang bidadari, ya. Bidadari kata napa? Kanjeng yura mukhu saqiha miwara ilahmiha walau an sab'ina hijaban. Widodari guna tak kandhani ya. Kentole itu tulang sumsumnya kelihatan. Bahkan ketika ditutup oleh sab'ina hijaban, 70 tain, jarit, tapeh, rok, itu masih kelihatan. Ini gambaran yang indah. Sebenarnya minal hasan, kata Nabi, kebaikan. Wong Badui malah mingkrih muni, wahai ya Rasulullah, ngeri. Ngeri. Karena yang dia khayalkan itu adalah batas kemampuan dari apa yang pernah dia lihat tentang kecantikan perempuan. Padahal tidak seperti itu sepertinya. Tapi karena memang sulit digambarkan, karena luar fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, kata Allah, itu dirahasiakan. Apa yang gumerenjet dalam hatimu, faktanya lebih dari apa yang pernah kau bayangkan. Ya. Maka Nabi mensifati bidadari di lain waktu mengatakan labit tolaat, kalau seandainya bidadari satu itu turun la aldoat al ardo wa ma bainaha,
Oh, jadi umpama widodari ku siji mudun siji jagat etan jagat timur gak butuh srengenge, gak butuh lampu etan nyorot. Wong Baduy malah mikir srengenge panas ngono lha iki nyorot kok tambah koyo ngono. Ya. Karena ini min haitsu ta'aqala, karena memang akal kita itu sangat sangat terbatas. Ya, apa yang kita tahu, yang kita bayangkan ya seperti itu. Karena memang diri terlibat. Misalnya nih, seorang pengarang cerpen, seorang pengarang novel itu sampean membuat tokoh fiktif di situ namanya misalnya Aldo, pacaran sama ini atau Romeo dan Juliet, gambaran-gambaran. Pertanyaannya apa? Pertanyaan besarnya adalah berapa persen pengarangnya itu terlibat dalam tokoh fiktif yang dia perankan dalam Romeo dan Juliet? Karena ini berdasarkan dari pengalaman, kemudian dari khayal. Oh biasanya ngaji tafsir, kon gawe puisi, judulnya Toha, judulnya Yasin, kan begitu. Ya, jadi khayalan khayalan. Jalur bayangkan di surga itu ada bangunan, tapi jangan bayangkan seperti apa yang kau fahami tentang bangunan. Karena dia lebih dari semua itu. Makanya iki lagi podo makhluk lagi podo napa makhluk kita terbatas sekali, apalagi hawas kita, apalagi indera kita. Ya, ikan paus sama kulkirsh, dalam bahasa Arabnya ikan paus apa? Al-kirsh. Maka Quraisy itu orang besar, maka Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Quraisy itu penguasa ekonomi bilateral dulu, semuanya dikuasai oleh orang-orang Quraisy dalam ekonominya, sehingga diabadikan menjadi krus. Diabadikan menjadi apa? Krus. Berapa krusnya dolar? Krus asluhu Quraisy. Niki menurut cara ilmu i'lal kanggo asluhu. Sama Quraisy. Ikan paus itu bisa mencium bau darah dari jarak 100 mil. 120 kilo. Getih ning kene Surabaya dek iku mambu. Awakmu diplekno gorengan teri ra mambu nek pilek ngene meng. Begitu sangat terbatasnya kita dengan makhluk lain, sangat terbatas. Makanya Nabi sampai mengatakan idza sami'tum siyahadika fas'alullaha min fadli. Kalau kamu mendengar ada ayam berkokok tengah malam, maka berdoalah kepada Allah. Ya, wa idza sami'tum nubahal kilab, kalau kau mendengar suara anjing menggonggong tengah malam, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka minta perlindungan kepada Allah. Karena kata Nabi apa? Ayam itu fa innaha ra'at malakan yanzil, karena ayam itu ya, retina mata ayam itu bisa menangkap, melihat malaikat. Kowe iso ngawasi? Lah kan gak iso ta? Lah ayam bisa. Anjing itu bisa melihat setan. Ya, fa innahu ra'a syaitonan yanzil. Anjing itu bisa menangkap. Lalu diakal-akal orang karena retina ayam, karena malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Kalau setan terbuat dari api. Kalau anjing itu inframerahnya kan begitu, ada infrared gitu kan ya. Kalau yang ayam itu punya balikan dari inframerah itu ultraviolet. Kita kalah. Belum lagi pada alamnya lain kita tidak bisa berkomunikasi karena keterbatasan kita. Lungono kok sampean matallah ainallah kamillah kaifallah biasa. Bumi niku sabar. Sampeyan tak kena senten nggih. Dadi kun ardon, dadi kowe kaya bumi. Karena yang kamu pahami tentang bumi itu mbok cangkuli tetap mengeluarkan tanaman yang menjanjikan kehidupan untuk kamu, kan begitu. Gini apa nggih? Ngene. Mbok uyuwe wae, mbok untani tretong tambah subur kok ngene mangke. Tretong. Itu tretongnya Aldo lho ngene. Itu tambah subur. Kan? Jadi lembaga bumi. Tetapi kalau kamu masuk pada wilayah alam bumi, ya, maka Nabi mengatakan apa? Bumi ini innal ardo latunadi kulla yaumin sab'ina marrah. Bumi ini setiap hari menjerit 70 kali. Kita tahu krungu bumi menjerit.
Ya tahu krungu tapi lagune Ebit ngoten nggih. Bumi cerita. Dia mengatakan apa? Yabna Adam kulu washrabu mashtahaitum. Makan dan minumlah sesuai dengan nafsumu. Terserah kau. Wallahi la akulanna luhumakum wa juludakum. Niscaya saya makan dagingmu. Wis to, lemu kowe lek tak badok kene. Jadi bumi kira wong lemu tambah sowan nang. Tapi kita mendengar enggak bumi mengatakan itu? Kan tidak. Karena ketebasannya baru kita masuk pada alam lain saja, misalnya alam barzah, kita sudah bingung kan. Alam barzah, loh, uang mati kuburannya cedek, tapi orang bilang sudah pergi jauh, padahal kuburan pergi dekat kok, sini aja kuburannya. Ini jauh karena alamnya masuk pada alam barzah. Ya. Kalau kamu membayangkan seperti apa, Nabi menjelaskan, tapi pada kenyataannya ketika kamu masuk di sana lebih dari itu, karena Nabi juga menjelaskan sesuai dengan kemampuan manusia. Paham nggih? Ya, jadi sampai ya wedhus ora wedhus. Apa kancamu ya? Wedhus. Wedhus dilebokno ning gone alam komunikasi manusia aja bingung kok. Nabi Isa tau mlaku-mlaku to, bareng mlaku-mlaku roh napa? Wedhus. Wedhus niku napa? Lemu. Wedhusmu kok lemu-lemu Kang takok ngono. Nggih sekete niki anu ijo-ijo ngono. Ora, mergo wedhusmu keeling mati. Keeling. Wah, wonten-wonten mawon lho. Sampeyan tak kandhani tak bisi ya. Wedhus itu bisi. Bisi napa? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mari ngono wedhuse poso radoyan mangan radoyan ngombe 1 bulan kembali ke situ wedhuse kuru ya makanya Nabi ndawakan lau ta'lamul bahaim ma ta'lamun ma akaltum minha saminan lau ta'lamul bahaim ma ta'lamuna minal maut au ma alimtum minal maut ma akaltum minha saminan ya andaikan kambing itu tahu apa yang kamu tahu tentu kau tidak bisa makan dagingnya dengan gemuk. Nah, coba ya anak kiai lemu berarti orang tahu eling mati. Nah kiai kuru mergo gak syukur apa iman bener kabeh. Nah, jadi sejauh dari tadi yang saya katakan pokoknya ora usah mikirkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Mikir-mikir sampean nok nggone makhluke Gusti Allah. Dari makhluk Gusti Allah itu akan melarikan kau menjadi bangga kali Gusti Allah. Mengagumi Nabi Yusuf, wong gantenge pol iya, tapi kagumono sing gawe Nabi Yusuf kan begitu. Gitu nggih. Nah, tapi ojo terus mbok arteni saya mengagumi Allah dadak ana wedok wayu mbok awasi. Kenapa? Menikmati penciptaan Allah. Ya. Jangan dengan sesuatu yang dilarang kalian Gusti Allah. Jadi saudara muni kamillah kami. Nah, dari sifat-sifat kembali sifat-sifat tadi ada nafsiyah, ya mewujud itu nafsiyah. Kamu katakan dia al-hal al-wajib al-liddat atau dia merupakan as-sifat as-sabit al-liddat, ya yang selalu melekat pada madamatidat selama dat itu ada maka sifat itu menjadi ada. Nah, kemudian masuk pada salbiyah kan menjadi ada 5 apa namanya kidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi. Itu tujuannya mengantar. Jadi Imam Asy'ari itu punya jasa besar ya pengarang kitab Al-Ibanah wal Luma. Al-Ibanah, kemudian ada kitab namanya itu banyak di pondok-pondok dikaji yaitu Al-Ibanah dengan kitab apa Al-Luma. Ya. Itu untuk agar kita mengantarkan ngerti ning gone Gusti Allah, iman ning gone Gusti Allah berdasarkan ilmu pengetahuan. Minimal pada tingkat mana dalil wujudnya Allah adalah wujudnya alam. Wujudnya alam menjadi bukti adanya Allah. Pada saat alam itu belum ada, dia mungkin ada dan mungkin tidak ada. Sekarang ada alam ini ada enggak? Alam sudah ada, berarti hukum tidak ada kalah. Berarti ada yang meniadakan. Yang meniadakan al-mu'tim huwallah. Nah, kalau ada al-mujid huwallah, yang mewujudkan juga Allah. Berarti umpama alam ini tidak ada, dia tetap menjadi bukti adanya Allah karena ada yang meniadakan. Nah, ini iman ilmin. Nah, kalau masuk pada imanu hakin itu lain lagi.
Kalau sudah disebutkan Allah, dulu Islam di masa sahabat itu diterima dengan tidak banyak pertanyaan. Gusti Allah niku pripun Nabi didamel keng tembogo napa ndamel semen ngoten cara napa anu Allah jawab qul huwallahu ahad Allahus samad. Tidak banyak pertanyaan. Tapi ketika Islam sudah ekspansinya meluas kemana-mana, yang masuk Islam kan ada yang mantan Yahudi, mantan Nasrani, ada Zoroaster. Kitabnya Zarathustra itu ilmu semua. Nah, termasuk ada Kongfuse. Kongfuse itu Kong itu keluarga, Fuse itu filsafat. Kongfuse berarti keluarga filsafat. Sebab kan opo-opo ding. Ya, kopi di filsafat itu apa definisi kopi? Bingung definisikan sampai orang ngombe kok. Itu Kongfuse, makanya Kong itu keluarga. Nah, keluarga besar king. Lah nek rapat besar jenenge kongres. Guyonane ngoten. Nah, jadi sudah kalau disebutkan itu yang digambarkan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sampean disebutkan wajilat gak qulubuh? Enggak, biasa. Kalau orang wajilat itu mesti orang cinta. Adegan seneng karo wong Tuban. Mendengar kata Tuban saja itu sudah Masya Allah lebih indah dari Jakarta. Mungkin Tuban is the metropolit gitu ya, metropolitan itu. Ya. Begitu desane wong endi, umpamane desane di mana? Kerek. Lagi masuk kerek itu sudah luar biasa. Ini pengaruh mahabbah kepada Allah itu begitu. Baru melihat sesuatu masuk. Makanya kita dilatih menuju ke sana itu enteng-entengan ya, nak dikei nikmat muni alhamdulillah. Nak idap tada bikulli syai'in dibalin bismillah. Wa idza ra'a ajaban qala subhanallah. Wa idza usibat alai musibatun qala inna lillahi. Gitu. Supaya kita melarikan kepada Allah. Kalau lari kepada Allah itu seperti itu. Makanya kalau Allah perintahkan sebuah kebaikan atau itu dengan kata-kata tergesa-gesa. Misalnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepetan kepada ampunan. Nanti ampunanku cepetan. Ya. Ora proyek, cepetan. Ya. Kalau untuk urusan misalnya salat idanu dia lis salati mi yaumil jumu'ati fas'au. Fas'au itu maknanya sa'i. Sa'i itu dari kecil berarti ya cepat kan? Kalau untuk kebaikan fastabiqu al khairat, berlomba-lomba kebaikan, lomba-lomba surga wasari'u. Salat fas'au. Kalau kepada Allah lebih ekstrim lagi, fafirru blayuo, fafirru ilallah. Nah gitu ya. Makanya kita diajari bagaimana masuk ke sana untuk mencintai itu, diajari secara normatif saja. Nek sampean ngaweti apa-apa bismillah ben eling karo Gusti Allah. Karena ben eling kena musibah yo innalillahi kan eling. Ana wong mati innalillah. Nek diundang arep undangan ngono piye? Alhamdulillah. Ora tahu mangan enak ya. Insya Allah. Larinya kepada Allah terus. Ini supaya kita masuk bukan hanya imanu ilmin tapi imanu haq. Kalau imanu haq tidak perlu definisi dia. Makanya Imam Syafi'i menulis Jahannam butuh waktu lama, gemeter deh. Karena apa? Ketika dia menulis kata Jahannam, itu panasnya api Jahannam seakan sudah melambai muka. Ini ma'rifatullah bimuraqabatil qalbi itu gitu. Ya. Paham betul nih? Ma'rifatullah mengatakan. Dan itu awalnya diawal dengan wong sering mujahadah. Itu kan makanya ada pondok kayak di Pondok Tegarrejo ya, yang didirikan oleh waliullah Al-Arif Billah Bayai Khudari. Ya, itu mujahadah. Karena man zayyana dhahirahu bil mujahadah hasanallah sara'u bil musyahadah. Ya. Kalau orang mujahadah dengan Allah, diharapkan dia bisa musyahadah. Kalau sudah musyahadah, sudah tidak lagi min haitsu ta'aqala. Cara pandangnya sudah berbeda karena semuanya punya rasa cinta. Jadi Allah kadang-kadang masuk wilayah itu berarti Bayenawi Banten ketika mau ke Mekah katanya ditanya paspornya mana, bumi milik Allah, nu petugasnya semaput kabeh. Milik Allah.
Nah, sampai terus nggarap soal ujian, soal mikir Allah, kabeh dulu Allah. Jadi sampai tetep oleh biji elek. Kenapa? Mergo nek pancen kowe makrifat ning Allah ya ora butuh sekolah lha apa butuh ujian barang gitu. Ya. Makanya Jahannam itu lama. Imam Syafi'i ya, semaput nangis, wudu lagi kalau bisa dia menghindari kata Jahannam. Awake dhewe Jahannam dikaligrafi gitu. Sampai panasnya orang ngerasa malah wadem. Kalau orang baca wailul, Imam Sayyidina Ali, sahabat tuh banyak ketika membaca ayat Jahannam tuh semaput ya, wailul lil mutaffifin, Allah itu plek ya, nangis ya. Makanya kalau ada orang mencintai Allah ya, memang dia mengartikan la ilaha illallah juga Allah gitu ya. Kalau kamu masih mereka Allah dalam bentuk disiplin ilmu pengetahuan, memang untuk mengantarkan kamu faham, tetapi belum pada sampai tingkat hakiki, belum tanggi sampai pada imanul haq ya. Kalau sampai pada imanul, kalau orang bisa mensifati menjelaskan itu berarti biasa. Kowe seneng karo bocah wedok, nek tak contoh wedok mesti kowe paham ngene. Terangno anu angel ya kowe. Seneng ya cah itu. Tumbuk sifati, sapa saf dalam bah. Sing mbok senengi cah wedok piye? Bah, masyaallah, jidatnya kayak pantai. Wajahnya seperti bulan purnama, matanya kayak bintang kejora. Iki rai apa planet to? Ya, kalau itu berarti biasa, orang itu biasa. Buktinya kamu masih bisa mensifati ya, satu persatu, itu biasa. Tapi nak senengmu nemen, ayune nemen, ora iso gambarno ki. Ayune kaya apa? Wis tukang nggih pokoke ayo. Luweh ayu neh nek ditakoki piye ayune geblak. Semaput. Orang menggambarkan dari tingkat bahasa mereka, dari kemampuannya. Kan nggih, zaman salah seorang nabi Musa napa Nabi Isa bocah ngon. Dadak muni ngene, Gusti kula remen kalian jenengan Gusti rawuh mriki dong. Mriki to Gusti kula peresaken susu seger saestu seger. Mengke nek mriki sandalnya kula tata, mengke kula belaken cempe sing lumpuk ngoten eco. Karena Nabi Isa atau Nabi Musa itu mau ditempeling. Nabi Musa nggih apa ditempeling. Begitu habis ditempeling ditegur karo Allah, Musa, sing inti dhek iku seneng aku, iku inti wis. Ketika disebutkan kata Allah itu luar biasa seneng ning aku, tetapi dia mengutarakan dengan tingkat bahasa semampunya. Isone dhek ngono lho piye to sa. Tapi yang saya nilai kan cintanya, bukan definisi-definisi, bukan sifat-sifat. Ngono ya. Makanya kan pesen karo santri putri, nek ana bocah lanang kirim WA, mana nggih, dadak menyatakan cinta. Saya harus tahu bahwa WA dan SMS itu keberanian terakhir bagi seorang penakut. Wong wedi kaya apa nak ngirim SMS WA mesti wani ngene apa nggih. Guyuku kita kaya pengalaman mesti wani. Ya. Kalau kemudian dia bisa menyampaikan bahasa yang indah dalam bentuk rayuan, itu berarti dia tidak sejati dalam cintanya. Kenapa? Dia sudah memadu dengan indahnya kata. Sebab nak seneng tenan gak iso nulis surat ra iso. Mas Aldo nulis surat. Nak nulis datangnya suratku ini kamu apik bahasane. Wah iki buka kamus ya. Paling ki nyontek nang buku cinta. Itu biasa, itu sentuhan mahabbahnya itu ringan. Begitu juga kamu dengan Allah. Sentuhanmu, maka membaca Quran angger maca. Tapi ora ono angin-angin, ya kowe oleh ganjaran lumayan maca kan. Ya, tapi kalau tadabbur kan lebih lagi. Gitu. Kamen wis biasa. Nek kowe seneng tenan, kowe gak iso nulis bahasa yang indah langsung kepada si kekasihku. Saking senengnya itu ya.
Dia sampai tidak bisa mengibaratkan dalam bentuk kata wassalam. Terus kemudian dikirim pacarnya jawab ini loh. Jadi makanya sampean pokoknya iman nih gone Gusti Allah, ora usah matallah kamilah Gusti Allah, ya ngerti bukti adanya Gusti Allah. Kalau makom yang lain disebut dengan makom mahabbah, makom yang pada tingkat yang disebut dengan imanul haq, ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Pun mugi-mugi wonten manfaate kita sampe besok napa? Wa malaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.